kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Ketetapannya, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Orang bingung, kok ada umat Rasulullah yang enggak mau masuk surga. Kemudian qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Kemudian ada yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang enggak mau masuk surga? Kemudian dijelaskan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia mau masuk surga. Wa man asani, siapa yang enggak mau taat ya kepadaku, faqad aba, maka dia enggak mau. Artinya enggak mau masuk surga, enggak mau dekat rahmat Allah Subhanahu wa taala. wasi'al karamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Husnah yang senantiasa dirahmati, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para segenap asatiz, para segenap sesepuh dan orang-orang tua kita sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mulia ini bersama dengan segenap sesepuh dan orang-orang tua kita menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan, menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunianya, nikmat-nikmatnya, serta taufik dan hidayahnya. Wabil khusus jamaah sekalian, pada petang hari ini, tepatnya di tanggal 26 Muharram 1443 Hijriah, kita masih berada di dalam naungan rahmat, naungan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segenap anugerah, segenap limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua betul-betul menjadi anugerah nikmat yang selalu mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, mengisinya dengan ketaatan dan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita di dalam kehidupan ini betul-betul langkah-langkah yang selalu mendekatkan kita kepada rahmat Allah,
kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada minggu yang lalu kita telah membahas sedikit tentang pentingnya menjaga sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada saat ini, pada saat yang sangat berbahagia ini, di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan lagi kajian kita di dalam kitab Akhlakul Muslim ini, yaitu berkaitan dengan ita'un Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu jamaah sekalian, tanda kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah mentaati dan mengikuti, bahkan juga mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena jamaah sekalian, anugerah nikmat yang Allah berikan adalah merupakan jalan untuk kita mendekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita betul-betul mendekat dengan rahmat Allah. Salah satu jalan untuk kita betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu betul-betul konsekuen di dalam mentaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah sekalian, salah satu makna syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita betul-betul dapat memaksimalkan nikmat tersebut di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjadikan kita menjadi manusia, ini pun juga merupakan bentuk dari anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Buktinya bagaimana caranya? Agar kita dapat mensyukurinya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk betul-betul beribadah kepadaku. Illa liya'budun ay illa liya'buduni. Semata-mata untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita bersama mencintai dan mengikuti apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian, tidak dikatakan seseorang tersebut betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tidak disebut seseorang tersebut beriman kalau tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, ketika kita betul-betul bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita,
tanda ketika kita betul-betul mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut adalah ketika kita betul-betul memanfaatkan nikmat tersebut ya di dalam cara, di dalam jalan untuk betul-betul kita ternaung dengan nikmat tersebut. Itu artinya kita betul-betul mengikat janji kepada Allah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ketika Allah memberikan kita mata, telinga, ya, kemudian kita nggak gunakan di dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianggap makhluk yang sama sekali ya nggak memiliki akal, nggak memiliki panca indera di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Ketika Allah menganugerahkan kita nikmat ya, berupa panca indera, berupa akal, kemudian akal tersebut, panca indera tersebut tidak diarahkan di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah, maka kita disamakan dengan binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Oleh sebab itu jamaah sekalian, tanda kita mensyukuri nikmat Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah melalui kanjeng Nabi Muhammad, dan juga senantiasa betul-betul bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan menganugerahkan nikmat, Allah akan mendekatkan rahmatnya kepada kita. Tapi kalau kita enggak bersyukur, Allah akan jauhkan nikmat tersebut, bahkan Allah kecam, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam surat Al-Maidah ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Ketika kita menikmati anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, secara enggak langsung kita berikrar ya untuk memenuhi nikmat-nikmat tersebut dengan berjanji kepada Allah untuk mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ayat berikutnya surat Al-Maidah ayat 3 pun ditegaskan ya, bahwa Allah telah menyempurnakan agamanya untuk kalian. Allah telah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita ya. Anugerah ya, Allah sempurnakan agama kita ya, dengan mengikuti apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad dan oleh penerus-penerusnya. Dan juga Allah telah menegaskan, wa atmamtu alaikum ni'mati, Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka betul-betul penuhi janji-janji kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dengan mentaati segala perintah-perintahnya. Di antara perintahnya apa jamaah sekalian? Mentaati apa yang dibawa
apa yang diturunkan ya melalui kanjeng Nabi Muhammad, baik itu Al-Qur'an maupun sosok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di surat Al-Maidah selanjutnya jamaah sekalian di ayat 7-nya dijelaskan, ditegaskan lagi. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kalian semua akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Wa mitsaqahul ladzi wathaqakum, dan perjanjian yang telah Allah ikrarkan kepada kalian. Diturunkannya kanjeng Nabi Muhammad, disempurnakannya nikmat ya. Ingatlah nikmat tersebut. Alladzi wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi wathaqakum bihi. Nikmat yang Allah berikan kepada kalian dan kalian udah mengikrarkannya. Udah menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian katakan di sini, idz qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian menyatakan ya di hadapan kanjeng Nabi Muhammad terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na, kalian dengar dan kalian taat. Wattaqullah, dan hendaknya kalian betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti kanjeng Nabi Muhammad merupakan tanda syukur kita menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahun. Katakanlah wahai Rasul, atas anugerah karunia yang Allah berikan kepada kalian, atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kalian, fabidzalika falyafrahun, hendaknya kalian bergembira. Artinya betul-betul kita terikat dengan janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, sekarang kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Ita'un Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-Nabi ar-Rasulu salawatullahi wa salamuhu alaihi mukallafun bitablighi syar'i rabbih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya diwajibkan kepadanya untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kanjeng Nabi Muhammad diwajibkan untuk diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya, maka kita sebagai umatnya hendaknya betul-betul apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka ambil, pegang erat-erat. Wa ma nahakum anhu fantahu, maka apa yang dilarang hendaknya kita tinggalkan. Wa ma unzila alaihi, dan apa-apa yang diturunkan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik itu sunnah qauliyahnya, baik itu sunnah fi'liyahnya maupun takririyahnya yang datang dari Rasulullah ya, selain Al-Qur'an juga menjadi hujjah buat kita atau menjadi dalil buat kita, menjadi betul-betul rujukan buat kita di dalam kehidupan ini. Min halalin wa haramin, baik yang halal maupun yang haram, keterangan dari Rasul. Wa furudin wa taqli wa takalifa, begitu juga kewajiban-kewajiban yang diperintahkan melalui kanjeng Nabi Muhammad. Wa adabin wa akhlaq, begitu juga adab dan akhlak. Wa tasyri'at wa anzimah, begitu juga ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh kanjeng Nabi Muhammad menjadi sebagai satu ketetapan buat kita untuk kita taati. Enggak boleh sebagian kita ambil, sebagian kita tolak. Di dalam ayat yang minggu lalu dibacakan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta
hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu, demi Allah, la yu'minuna, mereka tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan betul-betul beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga betul-betul ya mereka menjadikan engkau sebagai hakim di antara perkara-perkara yang ada pada mereka. Yang menjadi hakim, yang menjadi pemutus berbagai macam perkara di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau dia nggak mau begitu, nggak dikatakan beriman. Kemudian thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian nggak ada unek-unek, nggak ada keberatan di dalam hatinya terhadap putusan-putusan yang Kanjeng Nabi Muhammad telah keluarkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul taat atas keputusan tersebut. Lihat jamaah sekalian, kata wa yusallimu taslima. Kita biasa dengar kata wa yusallimu taslima di dalam ayat yang lain. Ya. Kalau ini artinya betul-betul ada ketaatan, betul-betul ada kepatuhan. Tapi di ayat yang lain, misalnya kita sering baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini jamaah sekalian, ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah dan salamlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan salam yang baik, yang paling baik. Di sini wa yusallimu taslima, thumma la yajidu fi anfusihim harajan wa yusallimu taslima. Kemudian enggak ada unek-unek di dalam hati mereka, dan mereka betul-betul patuh menerima dengan taat terhadap apa yang Kanjeng Nabi Muhammad putuskan. Kalau kita lihat jamaah sekalian, ya, tanda orang yang senantiasa salawat, tanda orang yang senantiasa salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Allah akan menyampaikan ruh suci Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyampaikan salam atau menyambung salam kepada orang yang bersalawat dan salam kepadanya. Begitu juga jamaah sekalian, orang yang betul-betul taat, orang yang betul-betul tunduk dan pasrah, Allah akan gabungkan dia bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan penjelasan yang lain, ya, mafhum mukhalafahnya juga dijelaskan bahwa yang namanya betul-betul yang benar-benar bersalawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad siapa? Orang yang patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya begitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia sebenar-benarnya yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, lisan suci Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dituntun, ya, selalu betul-betul dituntun, ya, dengan wahyu, ya. Bahkan lisan sucinya, ya, betul-betul enggak jauh dari apa yang Allah wahyukan kepadanya, yaitu Al-Quran. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ketika sahabat-sahabat kecil bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana khuluquhul Quran, Sayyidah Aisyah menjawab bahwa akhlak Nabi adalah penjelmaan dari 30 juz Al-Quran.
Al-Quran yang berjalan adalah akhlak Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang taat kepada Rasul, ya taat juga kepada, secara nggak langsung taat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di sini dijelaskan firman Allah yang menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Yang keluar dari lisan suci Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah, bukannya apa-apa, bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maksudnya jamaah sekalian, Rasulullah, ya, di dalam tutur katanya, di dalam bacaannya, di dalam akhlaknya, di dalam segala aktivitasnya enggak keluar, ya, dari didikan yang Allah berikan kepada beliau sebagai wahyu yang berjalan, sebagai Al-Quran yang berjalan. Akhlak Nabi penjelmaan dari Al-Quran yang berjalan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam surat An-Najm ini ayat berikutnya, allamahu syadidul quwa. Bacaan atau yang perkataan yang keluar dari Kanjeng Nabi Muhammad tidak lain adalah Al-Quran. Al-Quran yang mana? Yang diajarkan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh makhluk yang betul-betul kuat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian jamaah sekalian, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul ati'ullaha war rasula, katakanlah wahai Rasul, ya, kepada seluruh manusia, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Selalu menjadi satu paket, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Enggak dikatakan orang yang hanya taat kepada Allah terus enggak mau taat sama Rasul. Enggak dikatakan sebagai seorang yang betul-betul mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain jamaah sekalian ditegaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, ada syaratnya, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka ikutilah aku, taatlah kepada Rasul. Kalau kita taat, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan senantiasa menganugerahkan banyak kecintaan kepadanya. Kata yuhbib, biasa kita dengar yuhibbu, tapi yuhbib ditambahin satu halif lagi, satu huruf lagi. Ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Ditambah satu huruf, maka maknanya lebih dalam lagi. Yuhbib, Allah akan menganugerahkan nikmat yang banyak. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menganugerahkan kecintaan kepadanya. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah Rasul berarti orang yang mencari rahmat dan keridhaan dari Allah. Artinya dia akan betul-betul dianugerahkan kepadanya pahala yang besar dan anugerah sorga. Tapi kalau yang nggak mau, ya berarti nggak mau mendapatkan keridhaan dari Allah dan nggak mau rahmat dari Allah, dan secara nggak langsung nggak mau sorga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhraja Al-Bukhari, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga.
ketetapannya. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Orang bingung, kok ada umat Rasulullah yang enggak mau masuk surga. Kemudian qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Kemudian ada yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang enggak mau masuk surga? Kemudian dijelaskan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia mau masuk surga. Wa man asani, siapa yang enggak mau taat ya kepadaku, faqad aba, maka dia enggak mau. Artinya enggak mau masuk surga, enggak mau dekat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya syarat untuk dekat rahmat Allah, untuk mendapatkan keridhaan, jalannya juga ya pegang teguh Al-Qur'an dan taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain ya, wa min waqa'i mukhalafatil amrin nabi ma akhraja Muslim an Abi Muslim au Abi Iyas salahu illal kibir. Di dalam hadis ini jamaah sekalian, orang yang enggak mau ngikutin Kanjeng Nabi Muhammad seperti yang digambarkan di dalam hadis dalam riwayat Abi Muslim, dalam riwayat Imam Muslim. Dinyatakan di sini ya, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisyimali. Ada orang makan bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad dengan tangan kiri. Mungkin salah satu pembesar Quraisy kali ya, baru masuk Islam apa gimana gitu. Makannya pakai tangan kiri. Kemudian faqala kul biyaminika. Kemudian Rasulullah bilang, makan pakai tangan kanan. Ya. Faqala la astati, saya enggak mau. Enggak maunya bukan karena emang enggak bisa ya, enggak dia, tapi emang udah agak sombong gitu. Sombong. Kemudian kemudian Rasulullah bersabda, lastata'ta, selamanya kamu enggak bakalan bisa. Selamanya enggak bisa. Orang kalau udah sombong, enggak mau ngikutin Rasulullah, dia mau ngikutin hawa nafsunya sendiri, ya akhirnya begitu. Dia akan selamanya enggak akan bisa mengikuti Rasulullah, enggak akan selamanya enggak akan bisa dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain, wa min waqa'il mukhalafatil jamaiyah, begitu juga orang yang enggak mau berjamaah. Artinya di sini sebentar. Artinya di sini ma rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul la tasawunna sufufakum. Di dalam hadis ini jamaah sekalian, sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dari Abi Abdullah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bersabda ya, la tasawunna sufufakum, hendaknya kalian rapatin, luruskan saf-saf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhakum, atau baina wujuhikum, atau kalau enggak ya, Allah akan tabrakkan ya, Allah akan tabrakkan di antara muka kalian. Ini orang kalau enggak mau merapatkan safnya, enggak mau meluruskan safnya, pasti ini dalam keadaan situasi ya, enggak dalam keadaan pandemi ya. Ya. Di sini. Kemudian famin rafdi taswiyatis sufuf, orang yang menolak meluruskan shaf, merapatkan shaf, lihadzal wa'id, ancaman ini, huwa imma 'alal haqiqah, secara hakikat ya. Ya. Ay tahwili khalqihi an mawdi'ihi, Allah akan rubah nanti mukanya. Ya. Allah akan rubah dia punya kepalanya. Itu secara hakikat, secara zahir ya. Wa imma majaz, atau secara majaz,
huwa al-ula ayyuqi'u bainakum al-adawata wal baghdha wa ikhtilafal ara wal qulub. Orang yang enggak mau meluruskan shaf, merapatkan shaf, ya secara majaz kalau dia menolak hadis ini, enggak mau taatin Nabi, dia akan terpecah belah menjadi umat yang tercerai-berai. Oleh sebab itu jamaah sekalian, bahayanya orang kalau enggak mau mentaati atau mengikuti apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau makan pakai tangan kanan karena sombong, ya selamanya jauh dari rahmat Allah. Enggak mau merapatkan shaf karena mungkin yang satu pangkatnya tinggi atau derajatnya tinggi, ya dia enggak mau dempet ya dengan orang yang di bawahnya dia, maka Allah akan pecahkan dia, ya secara majaz, ya, akan pecahkan hatinya, akan tercerai-berai umat tersebut. Udah banyak kejadiannya jamaah sekalian. Dari saat ini bagaimana umat Kanjeng Nabi Muhammad tercerai-berai, mungkin akibat hal yang remeh-temeh, ya dimulai dari apa? Dimulai dari enggak mau rapatnya dan enggak mau lurusnya shaf mereka. Rapat dan lurusnya shaf gambaran sedikit, ya. Tapi hakikatnya di dalamnya perpecahan yang begitu banyak. Perpecahan partai, ya, perpecahan perbedaan pendapat dan yang lain sebagainya. Kemudian jamaah sekalian, wa ma ajmalu hadza tasnif al-ati bayanuhu li ahwalin nasi minal hirsi alal akhdhi bis sunnati au ihmaliha. Sungguh sangat indah gambaran dari hadis berikut ini yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad berkaitan orang yang menjadikan sunnah Nabi atau perkataan Nabi sebagai satu ketaatan. Di dalam hadisnya jamaah sekalian dikatakan, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaisin asaba ardan. Perumpamaan, ya, perumpamaan apa yang Allah turunkan kepadaku, apa yang Allah utus kepada aku berupa petunjuk, ya, dan ilmu, kamathali ghaisin, seperti air hujan, asaba ardan, ya, yang menimpa bumi, yang turun ke bumi. Kemudian di sini dijelaskan, fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma'. Ada satu tanah, ya, di mana tanah tersebut menerima air, ya. Tanahnya enggak keras, air hujan masuk ke dalam tanah tersebut, ya. Kemudian fa'ambatatil kalla'u wal ushabu al kathiru, maka tanah tersebut numbuh, ya, pohon-pohonan, rumput-rumputan, ya, dan rumput dan pohon-pohon yang lain tumbuh. Kemudian wa kana minha ujadibu, tanah yang legok, tahu legok? Ya, tanah yang legok, keras tapi legok, ya. Amsakatil ma fa nafa'allahu biha an-nasa. Kemudian atau fa nafa'allahu biha an-nas, kemudian Allah memberikan kepada manusia dari air yang legok tersebut, di tempat yang legok tersebut manusia semuanya. Fasharibu minha wasaqaw wa zara'u, dari air yang legok tersebut muncul ada setu, ya, muncul ada kayak danau, ya, sehingga orang bisa minum, bisa bertani, bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'anun, tanah yang datar yang keras, yang kalau air hujan datang enggak masuk ke dalam tanah, enggak nampung, jalan begitu aja, qi'anun. Kemudian la tumsiku ma'un wa la tunsibu kalla'u, air enggak netap di situ, ya, dan pohon-pohonan enggak tumbuh di situ. Begitu juga jamaah sekalian hadis Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang orang bisa manfaatin, dapat rahmat dari hadis tersebut.
ada juga yang bisa dijadikan minum, tapi juga ada juga ya hadis Nabi lewat begitu aja, nggak dijadikan berkah, atau perkataan Nabi nggak dijadikan betul-betul panutan buat dia. Inilah jamaah sekalian sedikit tentang pentingnya ya taat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat al-faqir dan antum sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir jamaah sekalian, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah buat kanjeng Nabi Muhammad, buat keluarga Rasulullah, buat para sahabat Rasulullah, syuhada salihin, dan juga buat orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, saudara-saudara kita sekalian, wabil khusus Sayyidil Walid Hamid bin Alwi bin Hud Al-Abbas, kemudian jamaah kita yaitu Bapak Haji Bambang yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan agar senantiasa betul-betul diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya dan didekatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.